Nah, kalau saat ini di layar ibu-ibu sekalian ada tulisan, "This meeting is being recorded," atau meeting ini sedang direkam, pilih saja yang continue atau got it, Bu, ya, gitu. Oke. Insyaallah pertama saya mengucapkan terima kasih, Bu, ya, kepada ibu-ibu yang ada di Gunung Kalibata, Bu, ya, atas kesempatan dan waktunya, Bu, untuk saya untuk bisa sharing, Bu, mengenai sedekah minyak jelantah. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Ari ya, yang sudah Masya Allah kurang lebih 1 mingguan ini lah, Bu, ya, kita koordinasi. Tidak lupa juga saya sebutkan Bu Ida, gitu, koordinasi juga nih mengenai untuk menyelenggarakan acara pada pagi hari ini, gitu. Nah, Mas Dimas gitu kan, sebenarnya pada pagi hari ini kita mau ngapain Mas Dimas? Apa yang mau diobrolin? Nah, yang mau diobrolin itu tentang sedekah minyak jelantah, Bu. Di mana kemarin pada bulan Mei, Bu, ya, itu ada bukan himbauan tuh, mungkin masukan ya, dan juga sudah ada suratnya, itu dari Ketua TPPKK Kota Jakarta Selatan, Bu. Jadi Ibu Ketua TPPKK-nya, yaitu memberikan arahan untuk melibatkan PKK-nya, Bu, ya, melibatkan PKK-nya dalam program sedekah minyak jelantah atau Kampung Tersenyum. Nah, di sini nanti mau dibahas, Bu, teknisnya seperti apa, Bu, ya, gitu. Nah, oke, Bu, jadi izin saya sampaikan mengenai susunan acara pada pagi hari ini, Bu, ya. Kita buat sederhana aja, kita buat simpel, Bu, dan insya Allah cuma 1 jam, Bu, ya. Pertama nanti ada pembukaan, kedua nanti ada kata sambutan, Bu, dari pihak kelurahan dan insya Allah kali ini akan dibawakan langsung oleh Ibu Ketua TPPKK-nya ya, Ibu Dedeh. Yang ketiga nanti langsung materi, Bu. Ya, jadi setelah kata sambutan nanti materi, yang keempat nanti pertanyaan jawab, yang kelima penutup. Jadi kita buat simpel saja, Bu, ya, gitu. Oke. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama, Bu, membuka acara ini dengan membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Insyaallah selanjutnya ada kata sambutan yang kali ini Masya Allah ya akan dibawakan oleh Ibu Dedeh Karmila. Kepada Ibu Dedeh, dipersilakan Ibu. Baik, Mas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta pada Zoom pagi hari ini. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertatap muka, walau masih tetap lewat layar ya, Bu. Ini keadaan yang memaksa kita harus seperti ini ya, Mas ya, mau nggak mau ya. Pertama saya ingin menyapa dulu Ibu-Ibu Ketua PKK RW-nya dari Kalibata, mana ya, Bu? Di speakernya dibuka ya, Bu. Coba saya pengen dengar suaranya, udah lama juga nih, kangen sama ibu-ibu nih. Hadir, Bu. Assalamualaikum. RW berapa, Bu? Matlianti, Bu, dari PKK RW 03. Oh ya. Yang lainnya hadir semua dari 10 RW, Ketua PKK RW-nya? Hadir, Bu. Dari RW, Bu. Dari PKK RW 08. Halo Ibu, sehat-sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Nah, ini di sini kan yang hadir ada Poktan hatinya PKK juga ya, Poktan hatinya PKK RW, dan di sini ada Dasawismanya juga, ada sekretaris PKK RW. Dan baiklah Bu, saya akan di sini kegiatan ini yaitu optimasi Kampung Tersenyum ya Bu, tentang sedekah minyak jelantah. Mungkin masih ada yang bertanya, apa sih itu sedekah minyak jelantah? Kegiatannya itu seperti apa? Dan di sini PKK itu dilibatkan untuk mengumpulkan minyak jelantah, terutama ibu-ibu nih, ibu-ibu rumah tangga. Pasti minyak jelantahnya itu sekali atau 2 kali pakai dibuang ya, Bu? Nggak dipakai lagi karena tidak bagus juga untuk dikonsumsi. Nah, maka dari itu dengan kegiatan ini, setiap RW mengumpulkan minyak jelantah yang mana nanti akan disetorkan kepada rumah sosial kutub ya, Mas Dimas ya. Nah, ya benar, Bu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Biasanya kita ya itu tadi ya yang saya sudah bilang, minyak jelantah itu pasti tidak bagus untuk dikonsumsi untuk beberapa kali, dan kita minyak paling 1 kali 2 kali pakai harus sudah dibuang. Dan ini untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya Mas. Tadi di videonya sudah diputar, di solokan-solokan itu banyak sekali minyak jelantah ya Mas.
Nah, di sini ada Mas Dimas nih dari Rumah Kutub nanti untuk menjelaskan seperti apa, dan nanti juga ada sesi tanya jawab juga. Silakan ibu-ibu bisa bertanya langsung ke Mas Dimas. Kalau udah nggak ada suaranya gitu lagi. Nah, Ya, masih tetap. ini berhubung durasinya cuma 60 menit ya Mas ya. Saya tidak panjang lebar ya Mas memberikan arahan-arahannya. Mungkin dari saya cukup sekian ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Dedeh ya. Masya Allah. Semoga saya doakan Bu Dedeh selalu sehat Bu ya. Amin, amin, Bu, amin. nanti mungkin bisa titip salam saya Bu buat yang lain Bu ya. Buat yang ada di Kelurahan Kalibata Bu, mohon titip salam saya Bu ya. Oke. Oke, barusan alhamdulillah Bu ya, kita sama-sama sudah mendengar kata sambutan dari Ibu Dedeh ya, selaku Ketua TPPKK Kelurahan Kalibata. Insyaallah. Selanjutnya mungkin setelah ini kita ada pemaparan materi Bu gitu. Nah, tapi mohon izin nih Bu, sebelum pemaparan materi, di sini ada link presensi Bu ya. Gitu, nanti saya kirimkan ke kolom chat, tolong diisi Bu gitu. Nah, ini saya ketikkan dulu Bu di kolom chat. Kolom chatnya diisi. Hebat tuh Ibu. Nah Bu, di kolom chat saya sudah kirim link presensi atau link absensi Bu ya. Nah, jadi nanti tolong diklik, itu nanti langsung diisi saja Bu. Nggak banyak loh Bu, cuman nama, nomor HP, sama asal kelurahan gitu aja Bu ya. Tuh. Yang kedua Bu, jadi pada saat pemaparan materi nanti ada materi Bu atau slide yang ingin saya tampilkan Bu. Jadi bukan hanya secara lisan, tapi juga ada secara visualnya Bu ya gitu. Nah, jadi nanti mohon izin saya share screen Bu ya gitu. Nah, ini izin saya share screen dulu, Bu. Nah, Masya Allah, ya. Bu, pertama, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bu? Sangat jelas Mas. Sangat jelas, alhamdulillah. Yang kedua, apakah Ibu sudah bisa melihat ini Bu, materinya yang ada foto Pak Isnawa, foto Bu Sari, dan juga judulnya Bu, optimasi program tersenyum? Sudah. Sudah terlihat Bu ya? Alhamdulillah. Jadi udah terdengar dan udah terlihat Bu ya, gitu. Jadi Bu, sebenarnya acara ini itu rencana awalnya Bu ya, rencana awalnya itu dilakukan di setiap kantor kelurahan ataupun kecamatan Bu, gitu. Tapi karena sekarang lagi PPKM darurat Bu ya, apalagi level 4 diperpanjang lagi Bu. Nah, kita lakukan via Zoom meeting. Nah Bu, biasanya Bu, ketika saya mulai nih Bu ya, atau ketika saya datang ke kantor kelurahan dan pesertanya Masya Allah ibu-ibu hebat dari PKK Bu, ada satu hal yang wajib saya lakukan Bu. Nah, apa itu Mas Dimas hal wajib yang dilakukan? Tentunya saya tanya kabar dulu Bu. Kenapa Mas Dimas? Karena ini Bu, ini yang buat saya miss, takjub, kagum sama ibu PKK-nya. Kenapa? Karena ibu-ibu PKK baru hadir saja beberapa menit, spiritnya, semangatnya sudah berbeda Bu. Nah itu keren Bu. Belum nyampe beberapa menit, belum nyampe beberapa jam, tapi spiritnya sudah sangat luar biasa. Nah kali ini Bu ya, mungkin Bu, boleh Bu di-unmute dulu Bu, mic-nya dibuka, saya tanya kabar ke ibu-ibu sekalian. Saya mau denger nih Bu, semangat dari ibu-ibu yang ada di Kelurahan Kalibata pada pagi hari ini Bu ya, gitu. Boleh dibuka Bu, mic-nya. Saya tanya kabar Bu ya. Apa kabar PKK? Alhamdulillah. PKK-ku, PKK-kamu, PKK kita semua. Allah Bu ya. Saya kasih applause yang luar biasa Bu ya. Keren banget Bu ya. Barusan saja kita sama-sama sudah mendengar Bu ya. Kita ketemu belum ada Bu 1 jam. Tapi semangatnya Masya Allah luar biasa, 2 jempol buat ibu-ibunya ya gitu. Nah harapannya walaupun ini via Zoom tapi tetap ya ibu-ibunya semangat Bu gitu. Oke. Nah mohon izin Bu, mohon izin banget untuk 20 menit ke depan saya mute dulu Bu semuanya ya. Biar nanti tidak ada suara yang tumpang tindih gitu Bu. Nah ini izin saya mute dulu Bu ya. Iya. Oke. Nah jadi Bu, hari ini kita mau ngapain Mas Dimas gitu loh. Kalau ibu-ibu bertanya ya, hari ini insya Allah Bu kita akan sedikit Bu ya sharing Bu mengenai ini. Optimasi program Kampung Tersenyum di Jakarta Selatan. Nah,
Kampung Tersenyum itu yang program sedekah minyak jelantah Bu ya, yang mijel. Jadi alhamdulillah Bu, program ini bukan program yang baru Bu ya. Ini program yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun di Jakarta Selatan. Kami pertama kali mendapatkan surat instruksi wali kota nomor 22 tahun 2020 itu di bulan Februari Bu. Februari tahun lalu, Februari tahun 2020 gitu. Jadi ini merupakan salah satu program pemerintah Kota Jakarta Selatan, Bu ya, gitu. Nah, berjalannya waktu, Bu, berjalan waktu hampir 2 tahun, kami melihat nih, Bu, ternyata ada yang bisa dioptimalkan, ada yang bisa ditingkatkan gitu, Bu ya. Nah, oleh karena itu kami waktu itu melakukan evaluasi, Bu. Nah, makanya kami melakukan evaluasi rapat bersama dengan Pak Isnawa, Bu. Ya, jadi di bulan Maret kemarin sebelum puasa, Bu ya, kami melakukan rapat untuk mengevaluasi, Bu. Nah, yang dengan siapa Mas Dimas waktu evaluasi dengan ini? Dengan Pak Isnawa Aji selaku PLT Wali Kota Jakarta Selatan dan juga ini, Bu. Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji selaku Ketua TPPKK Kota Jakarta Selatan. Nah, salah satu hasilnya apa Mas Dimas? Salah satu hasilnya Bu, Ibu Sari Bu yang ini selaku Ketua TPPKK memberikan saran, Mas Dimas bisa nggak Mas Dimas untuk kedepannya program sedekah minyak jelantah di semua kecamatan dan kelurahan itu libatkan PKK-nya juga gitu. Nah, oleh karena itu Bu, ini Bu judul kali itu optimasi. Optimasi dengan cara apa? Optimasi dengan peningkatan kolaborasi, peningkatan kerjasama, sinergi Bu ya antar Rumah Sosial Kutub, pemerintah Jakarta Selatan dan juga ibu-ibu kerennya nih di sini ibu-ibu PKK-nya gitu Bu ya. Nah, insya Allah tidak banyak Bu pembahasan pada hari ini Bu ya. Itu jadi cuma 3 saja Bu, 3 saja. Yang pertama nanti izin saya sampaikan mengenai Rumah Sosial Kutub dan Tersenyum Bu ya. Gitu. Karena mungkin masih banyak Bu yang nanya. Mas Dimas, itu kutubnya kutub utara apa kutub selatan Mas Dimas gitu ya. Apa kutub timur? Jangan-jangan ada yang baru lagi. Yang kedua, izin saya sampaikan mengenai kondisi saat ini Bu. Dari program sedekah minyak jelantah Bu ya gitu. Kenapa ini diperlukan? Perlu Bu. Karena kalau kita mau mengoptimalkan sesuatu harus tahu dulu Bu ya, yang mau dioptimalkan itu apa. Baru nanti kita akan membahas rencana 3 bulan ke depan mau ngapain Bu, gitu. Oke, mungkin yang pertama langsung saja Bu ya, ke tentang Rumah Sosial Kutub Bu. Nah, gitu. Mas Dimas, Kutub itu apa Mas Dimas? Nah, jadi gini Bu, awalnya kami itu komunitas loh Ibu. Namanya Kutub. Kutub itu singkatan. Dari apa? Dari Komunitas Tahajud Berantai. Komunitas Tahajud Berantai. Di mana komunitas ini dulu berdiri di tahun 2013, Bu. Berjalannya waktu, setelah 5 tahun perjalanan, Bu ya, di tahun 2018, kami mikir, Bu, bagaimana biar bisa membuat manfaat, ya Bu ya, yang lebih hebat lagi, lebih luas lagi tentunya. Nah, oleh karena itu, kami membuat yayasan, Bu, namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub. Nah, Mas Dimas, Yayasan Rumah Sosial Kutub itu yayasan apa sih? Gitu. Jadi Yayasan Rumah Sosial Kutub itu adalah lembaga ziswah, Bu. Lembaga yang mengelola dana zakat, dana wakaf, dana infak, dan dana sedekah atau dana sodakoh, Bu ya. Jadi bisa dikatakan kami ini mirip-mirip lah, Bu, seperti ACT atau rumah zakat. Nah, alhamdulillah Bu, secara perizinan Bu ya, kami secara kelembagaan, secara operasional itu sudah mendapatkan surat izin Bu. Kalau secara kelembagaan kami sudah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau secara operasional salah satunya kami mendapatkan izin dari sebagai member dari Forum Zakat gitu. Nah, salah satu program kami di Rumah Sosial Kutub ada yang namanya Tersenyum, Bu. Ya, Tersenyum. Nah, yang ada logo lagi daun lagi senyum ini Bu ya, ini logo kami Bu, logo Tersenyum. Nah, di mana Tersenyum ini juga merupakan singkatan Ibu. Singkatan dari apa? Yaitu singkatan dari terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, itu Bu ya, gitu. Di mana di program Tersenyum ini kami Bu mempunyai tujuan, kami mengajak masyarakat Bu. Untuk apa saja Mas Dimas? Untuk hidup sehat, hidup bersih, dan hidup berkah. Nah, gitu Bu ya. Yang pertama hidup sehat Ibu-ibu. Nah, coba saya tanya ke Ibu-ibu, jawab jujur dalam hati Bu.
Ibu-ibu kalau menggunakan minyak goreng biasanya berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali, atau berapa, Bu? Ya. Mungkin ibu-ibu yang ada di Kelurahan Kalibata sudah pada tahu ya, udah pada keren-keren. Yaitu minyak jelantahnya digunakan tidak banyak-banyak. Berapa kali sih Mas Dimas? Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, minyak goreng itu sebaiknya digunakan maksimum 3 kali. Ya, maksimum 3 kali. Itu ya. Kenapa Mas Dimas? Karena minyak jelantah itu mempunyai senyawa karsinogenik, Bu, yang bisa memicu penyakit kanker gitu ya. Jadi tidak boleh digunakan berkali-kali. Ya walaupun Bu, saya akui ya kita goreng ayam, goreng ikan, apalagi buat sambal, Bu. Pakai minyak yang hitam-hitam itu lebih nikmat, Bu ya. Tapi itu tidak sehat. Kedua, go green, hidup bersih. Coba saya tanya ke ibu-ibu, Bu ya, jawab jujur. Ibu-ibu biasa kalau pakai goreng-goreng, terus minyak gorengnya diapain? Mungkin ibu-ibu yang ada di Kelurahan Kalibata udah pada tahu-tahu, Bu ya, sudah pada keren-keren, sudah pada hebat-hebat. Di mana minyak gorengnya itu tidak dibuang tapi dikumpulkan. Nah, kalau tapi tetap Bu, ada saja ibu-ibu di luar sana yang belum paham, Ibu ya, minyak gorengnya masih saja Bu dibuang ke selokan, wastafel, got, atau bahkan ke tanah. Di mana sebenarnya Bu ya, minyak ini karena kan minyak goreng itu lemak Bu ya. Kalau ketemu sabun dia bisa menggumpal. Nah, gumpalan ini bisa membuat pencemaran lingkungan Bu. Salah satunya apa? Banjir. Bu ya. Jangankan di musim hujan, di musim kemarau saja kadang bisa banjir Bu ya. Bisa mampet selokannya, bisa bau. Nah, yang ketiga yaitu hidup berkah. Nah, mungkin ini yang membedakan antara program ini dengan program yang ada di seluruh dunia, Bu ya, Masya Allah. Yaitu apa? Hidup berkah. Nah, coba saya tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu biasa kalau bersedekah menggunakan apa? Pasti kebanyakan dari kita menggunakan uang, Bu ya, atau menggunakan tenaga, atau bahkan menggunakan barang-barang yang masih kita gunakan. Tapi dengan program Tersenyum, kita bisa bersedekah, Bu, menggunakan limbah, yaitu apa? Limbah minyak jelantah. Nah, di mana harapan kami, Bu, ya, dengan adanya tujuan-tujuan ini bukan hanya tersenyum programnya, bukan hanya tersenyum warganya, Bu ya. Kan tersenyum ini menandakan bahagia, Bu ya. Jadi bukan tersenyum bukan hanya tersenyum warganya, bukan hanya bahagia warganya, tapi juga bersih kotanya, gitu. Nah, ini merupakan kondisi saat ini, Bu, ya. Jadi Mas Dimas, kami sudah tahu Mas Dimas. Namanya Rumah Sosial Kutub punya program namanya Tersenyum. Terus kondisi saat ini seperti apa Mas Dimas? Nah, ini Bu, ini kondisi saat ini dari program sedekah minyak jelantah, Bu ya. Yang pertama, setiap bulan saja, Bu, di Jakarta Selatan setiap bulan, Bu ya, itu ada 14.000 liter limbah minyak jelantah yang terkumpul. Bayangin, Bu, banyak banget. Ibu-ibu kalau tuang minyak ini, Bu, bisa buat kolam ikan lele, Bu. Karena memang banyak, Bu. Ini kurang lebih 13 ton. 13 ton minyak jelantah setiap bulan hanya dari Jakarta Selatan. Nah, dari 14.000 liter ini ada dana sedekah yang terkumpul, Bu. Yaitu berapa? 500 juta dana sedekah yang terkumpul setiap bulannya. Insya Allah, Bu ya. Nah, kapan lagi ibu-ibu bisa bersedekah 500 juta setiap bulan, Bu? Gitu, Bu ya. Gitu. Kadang kita sedekah 5.000, 10.000 aja ya mikir 7 keliling, Bu. Apalagi sedekah 50.000, Bu ya. Ya sudahlah, sedekahnya besok aja lah kalau mau 50.000. Tiba-tiba besok tukang batagor lewat ya. Tukang siomay lewat. Malah jajan nggak jadi sedekah. Nah, dari sedekah minyak jelantah bisa Bu, 5 juta dana sedekah yang terkumpul. Nah, ini Bu, ini yang mau saya sampaikan Bu. Di Jakarta Selatan ya Bu ya, dari 65 kelurahan, berapa Bu? 65 kelurahan. Ada 10 kelurahan yang kami sudah sebut optimal Bu, yaitu kelurahan-kelurahan yang sudah mengumpulkan lebih dari 30 jerigen setiap bulan. Ada 37 kelurahan yang mengumpulkan 1 hingga 30 jerigen setiap bulan. Ada juga 18 kelurahan yang mengumpulkan 0 jerigen setiap bulan. Walaupun ya ibu-ibu sekalian, waktu pertama kali kami mendapatkan surat instruksi wali kota, kami sudah Bu melakukan sosialisasi ke seluruh
kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Tapi tetap saja Bu ya, masih ada yang 0 dirijen nih Bu. Kenapa Mas Dimas kok masih ada? Karena kami menemukan kendala di lapangan Bu. Nah, kendalanya apa saja? Ini Bu ya. Kendala-kendala pada saat menjalankan program sedekah minyak jelantah. Yang pertama Bu, koordinasi dengan PIC-nya belum optimal. Nah, PIC itu penanggung jawab Bu ya, atau koordinator Bu ya, atau person in charge yang belum optimal. Kenapa Mas Dimas? Kok belum optimal? Padahal kan cuman ya koordinasi doang gitu. Jadi gini Bu, biasanya program ini kalau di kelurahan Bu ya, itu dipegang kalau nggak dengan Kasih Ekbang, dengan lurahnya secara langsung. Nah, kebetulan kalau di Kalibata oleh Kasih Ekbangnya ya Bu ya, dengan Bu Nurul. Nah, bayangin Bu, ya, satu orang ini yang melakukan semua kegiatan. Ya, mulai dari koordinasi, pencatatan, pendekatan ke masyarakat, ngejelasin Bu ya, dan juga penjemputan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bu ya, nanti ke depannya ada keterlibatan PKK Bu. Di mana peran PKK di sini nanti yang ngajakin masyarakat, yang pendekatan ke masyarakat untuk bersedekah minyak jelantah. Nah, kalau untuk penjemputannya tetap nanti dari PPSU-nya Bu melalui Kasih Ekbang. Karena kan kasihan Bu ya, kalau ibu-ibu PKK-nya diminta bawa jerigen yang 18 liter. Berat Bu itu. 18 liter itu kurang lebih 17 kilo. Bayangin kalau ada 10 dirijen. 170 kilo. Wah, ibu-ibu kalau bawa itu setiap minggu Bu, berotot ibu-ibunya ya gitu. Jadi nanti tetap Bu nggak apa-apa, yang penjemputan nanti tetap dari PPSU-nya. Nah, ibu-ibunya nanti yang pendekatan ke masyarakat. Kendala kedua itu tingkat partisipasi RW-nya belum maksimal Bu. Nah, maksudnya gimana Mas Dimas? Maksudnya dari 600 RW yang ada di Jakarta Selatan, 600 Bu ya. Itu yang baru ikut program ini kurang lebih 6 hingga 60-an RW, Bu. Atau sekitar 10%. Nah, inilah yang mau ditingkatkan juga ke depannya, Bu ya. Nah, kendala yang ketiga yaitu ruang lingkupnya belum berjalan Bu dengan baik. Maksudnya apa Mas Dimas? Maksudnya gini Bu, antara kecamatan, antara kelurahan, dan antara RW kadang masih tumpang tindih. Contoh saya sedekah misalnya ke kecamatan Bu ya. Tiba-tiba nanti dari kelurahan nanya, Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah Mas Dimas? Saya bilang, saya sudah sedekah ke kecamatan Bu. Kenapa nggak sedekahnya ke kelurahan saja? Kenapa tidak ke RW saja? Nah gitu Bu. Jadi nanti ada pembagian Bu ya, kecamatan ngumpulin dari mana aja, RW dari mana saja, dan kelurahan dari mana saja. Nah Bu, kendala-kendala ini kami bawa Bu rapat bersama wali kota kemarin Bu. Alhamdulillah 3 kendala kami mendapatkan 3 solusi juga Bu ya. Gitu. Apa saja Mas Dimas solusinya? Nah ini. Yang pertama Bu, nanti mohon izin Ibu-ibu. Mohon izin dari anggota PKK nanti akan ada satu PIC juga Bu. Atau penanggung jawab atau koordinator Bu ya gitu. Ngapain Mas Dimas PIC ini? Jadi PIC ini adalah nanti sebagai koordinator Bu ya, yang kerjasama antara ibunya dari PKK, saya sama nanti dari KSE Ekbang. Ya sederhananya nanti yang sering chattingan lah Bu ya, yang sering koordinasi mengenai program sedekah minyak jelantah yang ada di Kelurahan Kalibata Bu. Gitu. PIC ini boleh dari PKK secara keseluruhan atau Pokja 3-nya Bu gitu. Boleh Bu ya gitu. Nah, yang kedua nanti ada pengumpulan data Bu. Ya, di mana nanti kita mau kumpulkan 2 data dulu Bu, yaitu data RW dan data UMKM. Ya gitu. Yang untuk RW nanti mau dibedakan dulu, mana RW yang sudah bergabung, mana RW yang belum bergabung. Kalau nanti dari UMKM, ya Bu ya mau dipilih nanti mungkin sampel 10 UMKM dulu Bu ya, yang berhubungan sama minyak jelantah, nanti kita minta mereka untuk kumpulin minyak jelantah juga. Yang ketiga nanti ada pembagian ruang lingkup Bu, gitu. Tadi yang saya katakan Bu ya, kecamatan nanti ngumpulin dari sektor mana, kelurahan dari sektor mana, dan RW dari sektor mana saja. Nah, Mas Dimas, kami sudah tahu Mas Dimas, ternyata yayasannya Roma Sosok Kutub punya program tersenyum ya atas sedekah minyak jelantah. Kami juga sudah mengetahui nih, ya mulai dari kondisi saat ini, mulai dari kendala dan juga solusi. Terus ke depannya mau ngapain Mas Dimas? Maksud Mas Dimas ngomong itu mau ngapain? Nah ini Bu, ini merupakan inti dari presentasi saya pada pagi hari ini Bu ya, gitu. Yang pertama Bu, mohon izin Bu. Di sini pertama saya punya timeline Bu ya. Timeline itu bisa dikatakan juga agenda bulanan Bu.
agenda bulanan. Nah, di sini ada bulan, di sini ada kegiatan. Nah, alhamdulillah, Bu. Di bulan Mei kemarin, Bu ya, kami sudah melakukan 3 kegiatan, Bu. Nah, yang pertama sudah melakukan koordinasi bersama PKK Kota dan Sudin LH, Bu. Yang kedua sudah menandatangani surat kerjasama. Nah, jadi kalau ibu-ibu PKK-nya di sini nanya misalnya, Mas Dimas, ini kerjasama yang melibatkan PKK di semua kecamatan dan kelurahan resmi nggak? Jawabannya resmi, Bu. Kenapa? Karena kami sudah punya surat kerjasama atau MOU-nya, Bu, ya gitu. Yang ketiga, mungkin ibu-ibu di sini ada yang beberapa ikut, Bu. Karena waktu itu kami sudah melakukan webinar umum untuk seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Nah, untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus, Bu, ya, kegiatannya hampir sama, Bu, yaitu 2 hal. Pertama, menunjuk PIC, Bu. Ya, jadi nanti dari PKK-nya akan ada 1 PIC, Bu, ya. Yang kedua, nanti ada pengumpulan data, gitu, Bu. Ya, data RW dan UMKM tadi, Bu, ya, gitu. Nah, Mas Dimas, kalau kami, Mas Dimas, dari PKK-nya misalnya mau melakukan optimasi ini, Mas Dimas, gitu. Langkah-langkah yang harus kami ambil apa, Mas Dimas? Nah, ini Bu, ini langkah-langkah yang harus diambil, Bu ya. Pertama, pasti dilakukan edukasi dulu, Bu. Nggak mungkin enggak. Edukasi ini kami sudah lakukan berjenjang, Bu ya. Alhamdulillahnya kemarin sudah ke tingkat wali kota, Bu. Kemudian ke tingkat kecamatan. Nah, kali ini ke tingkat kelurahan-kelurahan, Bu ya. Tidak menutup kemungkinan, Bu, ke depannya ada ke tingkat RW gitu, Bu ya. Nah, setelah edukasi, nanti ibu-ibu di sini harapannya mulai melakukan pengumpulan minyak jelantah, Bu. Di mana ibu-ibu mungkin bisa mulai dulu seperti yang sudah dilakukan sekarang, Bu ya. Minyak jelantahnya dikumpulkan dulu bisa di wadah-wadah kecil, botol-botol atau kaleng kongguan gitulah, Bu ya gitu. Nanti setelah penuh, Bu, ya di wadah-wadah kecil bisa, Bu, minyak jelantahnya dikumpulkan di dirigennya seperti ini. Dirigen yang 18 liter. Dirigen yang 18 liter, Bu ya gitu. Nah, dirigennya bagaimana, Mas Dimas? Dirigennya kami yang siapkan. Berapa banyak? Seperlunya. Jadi kalau ibu-ibu PKK di sini mau minta 10, kami sediakan 10. Mau minta 100, kami sediakan 100. Tapi biasanya, Bu, ya, kami sediakan 1 RT 1. Atau karena kalian ada PKK-nya bolehlah, Bu, 1 kader PKK-nya 1, Bu ya gitu. Nah, ini Bu yang ingin saya sampaikan juga, di Dirijen ini ada stikernya, Bu ya. Di mana di stiker ini ada logo Rumah Sosial Kutub, ada logo PKK, dan ada logo Sudin LH. Jadi kalau Dirijennya polosan, Bu ya, nggak ada stikernya, itu bukan Dirijen kami, Bu. Nah, setelah dilakukan penjemputan, setelah dilakukan pengumpulan, nanti akan dilakukan penjemputan, Bu. Penjemputannya ini akan dilakukan oleh tim PPSU-nya. Nah, biasanya nanti dirijen-dirijen sudah penuh di RT atau RW itu nanti akan dijemput, Bu, oleh PPSU dibawa ke kantor kelurahan. Ya, ya pada saat penjemputan nanti langsung ditukar, Bu ya, sama dirijen yang kosong. Nah, baru nanti di kantor kelurahan itu akan dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub gitu, Bu. Nah, gini, Bu. Mas Dimas, ada ketentuan nggak, Mas Dimas, untuk penjemputan? Jawabannya ada. Yaitu apa? Minimal 5 dirijen baru bisa dijemput, Bu ya. Minimal 5 dirijen baru bisa dijemput. Kalau misalnya di bawah 5 di lebih dari 5 dirijen gimana? Bisa, Bu gitu. Ada waktunya nggak, Mas Dimas? Nggak ada ya. Jadi mau dia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan bebas, Bu. Kami tidak menentukan waktunya, tapi kami hanya menentukan minimal penjemputannya, Bu ya, minimal jumlah dirijennya. Nah, setelah dijemput mungkin ibu-ibu bertanya, Bu ya, Mas Dimas, ini minyak jelantah dikumpulkan buat apa sih, Mas Dimas? Jangan-jangan ya, nanti malah dijernihkan lagi, malah dijadikan minyak curah, mana dijadikan dikonsumsi lagi gitu. Nah, kalau kami tidak kami jadikan minyak curah, ibu-ibu, kami jadikan biodiesel. Biodiesel ini bahan bakar ramah lingkungan, Bu ya. Biasanya untuk mobil-mobil besar, tronton, truk dan lain sebagainya. Nah, Mas Dimas, dari tadi kok kita bahas sedekah minyak jelantah, tapi kok ada 500 juta dana sedekah terkumpul gitu ya. Nah, kami punya namanya konsep sharing sedekah, Bu. Jadi setiap satu dirijen ini ada nilai sedekahnya, Bu. Ya, di mana nilai sedekahnya itu yaitu 135.000 per dirijen. 135.000 per dirijen. Di mana nanti dari 135.000 ini kita bagi 2, Bu ya. Ya 60% atau 81.000 itu dikembalikan ke masyarakat, Bu.
Atau sederhananya ya kami transfer balik Bu ke masyarakat gitu. Nah, harapan kami Bu ya, karena ini dana sedekah yang dikembalikan ke masyarakat, jadi ini digunakan untuk program-program Bu ya, digunakan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan Bu. Ya. Maksudnya gimana Mas Dimas? Maksudnya gini Bu, program-program yang bisa membangun lingkungan ibu-ibu sekalian. Misalnya gotong royong, sedekah yatim, santunan pangan Bu ya. Gitu, atau misalnya lagi Covid pengen dibuat untuk pengadaan masker Bu, pengen dibuat untuk dapur umum boleh. Jadi memang digunakan untuk program atau kegiatan Bu ya, bukan untuk individu ataupun kelompok tertentu. Nah, yang 40% itu 54.000 akan dikelola oleh Rumah Sosial Kutub, Bu, gitu. Gitu. Kami gunakan karena kami sebagai lembaga amil zakat, Bu ya, yang di mana nanti akan kami salurkan kepada mustahik-mustahik yang ada di DKI Jakarta ataupun Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini Bu, ini mungkin yang baru, Bu ya. Gitu. Jadi di sini tuh ada 2 poin yang baru Bu sebenarnya. Nah, ini poin pertama yang baru karena sebelumnya mungkin ini enggak ada gitu ya. Yang baru itu nanti Bu ya, yang di bawah. Nah, ini saran Bu. Yang pertama saran Bu ya, saran. Kan tadi yang dikembalikan ke masyarakat 81.000 Bu ya, 81.000. Nah, karena ini ada yang bertanya Bu banyak, Mas Dimas. Boleh nggak Mas Dimas kalau kita ambil beberapa untuk operasional Mas Dimas? Jawabannya boleh. Saran dari kami Bu, maksimum boleh digunakan untuk operasional itu 20.000 maksimum Bu ya, paling banyak mentok-mentoknya. Kalau lebih sedikit boleh nggak? Boleh. Misalnya cuma mau 10.000 doang Bu untuk operasional, sisanya untuk program boleh Bu ya gitu. Nah, yang sisa dari operasional itu digunakan untuk program penyaluran Bu ya, atau kegiatan yang ada di lingkungan ibu-ibu sekalian. Nah, ini Bu yang baru Bu ya. Dari Rumah Soko itu kan 54.000 Bu ya. Ada 10.000 kita transparansi kami transparansi Bu ya. 10.000 kami ambil untuk operasional, 34.000 untuk penyaluran. Nah, ini yang saya orenin ini Bu yang baru sekarang Bu. Yang sebelumnya mungkin enggak ada. Ada yang namanya sekarang asnaf fisabilillah yaitu 10.000. Ya. Asnaf ini apa Mas Dimas? Asnaf itu ya untuk haknya orang-orang yang menjadi koordinator Bu, yang mengkoordinator program ini. Atau kalau mau gampangnya ini nanti kami salurkan untuk PKK kelurahan, untuk pihak kelurahan Bu. Jadi nanti pihak kelurahan akan mendapatkan plus penyaluran 10.000 per dirijen. Ya gitu. Kenapa Mas Dimas? Kok pihak kelurahan dapat plus 10.000 Mas Dimas? Ya, disalurkan lagi 10.000. Karena dari pihak kelurahan itu tugasnya plus, perannya plus-plus Bu. Bukan hanya mengumpulkan minyak jelantah, tapi juga ada pencatatan sekarang. Gitu. Apa saja Mas Dimas tugas dan perannya? Nah ini Bu. Ini yang mau saya sampaikan Bu ya. Ini yang kedua yang baru Bu. Dari pihak kelurahan itu ada 3 peran sebenarnya Bu ya. Pertama monitoring, kedua controlling, ketiga supporting Bu begitu. Apa itu Mas Dimas? Link ya. Nah, monitoring itu sederhananya ngechat Bu. Misalnya RW 1 udah monitor belum? Sudah sedekah minyak jelantah belum? RW 2 monitor sedekah minyak jelantah, RW 3 monitor gitu ya. Nah, yang kedua tuh controlling. Controlling itu sedikit mikir, Bu. Ya, di mana nanti misalnya Bu, kalau RW 1 bulan ini Bu, ngumpulin 10 dirijen misalnya. Tiba-tiba bulan depan hanya misalnya 5 dirijen, kan berkurang 5 Bu ya. Nah, itu ditanyain. Kenapa? Yang ketiga itu supporting. Di mana nanti ya kalau misalnya di wilayah ibu-ibu sekalian membutuhkan penjelasan ulang Bu. Nah, boleh dibantu Bu ya gitu. Nah, ini Bu, ada juga yang baru sekarang Bu. Ya, di mana nanti program sedekah minyak jelantah ini ada laporannya sekarang, Bu, ya. Jadi nanti pihak kelurahan itu akan memberikan laporan kepada kecamatan setiap bulan. Gitu, Bu, ya. Nah, nanti jadi dari kelurahan nanti akan lapor ke kecamatan, nanti kecamatan ke wali kota gitu, Bu. Format laporannya sudah saya buatkan, Bu, ya. Nanti tinggal bisa diisi saja. Nah, dari wilayah gimana Mas Dimas atau PKK RW itu mengumpulkan minyak jelantah di rumah tangga dan pedagang, ya. Nah, untuk teknisnya kalau UMKM ini Bu, khusus UMKM mau di-handle oleh PKK kelurahan boleh, Bu. Karena kan nanti UMKM itu kadang butuh surat-surat, Bu ya, butuh administrasi. Nah, jadi kalau biar lebih gampang nanti dipegang oleh UMKM dipegang oleh kelurahan nggak apa-apa, Bu, gitu ya. Nah, sebenarnya Bu, sektor-sektor inilah nanti yang akan di-handle, yang akan dimonitor, kontrol, dan super oleh pihak kelurahan. Karena tadi Bu, tugasnya plus-plus.
perannya juga plus-plus. Makanya tadi Bu ada asna fisabilillah yang kami salurkan plus-plus 10.000 untuk pihak kelurahan. Gitu Bu ya. Gitu. Nah, itu yang baru Bu. Nah, sama nanti pihak wilayah juga akan memberikan laporan kepada kelurahan, Bu. Jadi laporannya berjenjang, Bu ya. Dari RW ke kelurahan, ke kecamatan, nanti ke wali kota. Nah, laporan yang di wali kota yang diterima di wali kota inilah yang akan kami nanti evaluasi bersama, Bu. Gitu. Nah, ini slide terakhir, Bu ya. Slide terakhir. Habis itu kita tanya jawab. Ini mungkin ada nih ibu-ibu rasakan sekarang, Bu, tentang penjemputan dari tim Ormas Sosial Kutub, Bu ya. Nah, ketika minyak itu, Bu ya, dijemput oleh tim Ormas Sosial Kutub, pastikan dua hal, Bu. Pastikan dua hal. Yang pertama yang sebelah kiri, Bu. Adanya bukti setor seperti ini, Bu ya. Jadi, tim kami di lapangan ketika jemput minyak jelantah di masyarakat, mau itu di RW, RT atau bahkan kelurahan, pasti akan memberikan bukti setor seperti ini. Ya, bukti ini akan ada dua nanti, Bu, yang disimpan oleh ibu-ibu sama yang disimpan oleh tim Ormas Sosial Kutub. Nah, jadi nanti itu tolong disimpan, Bu ya. Tolong disimpan, jangan sampai hilang. Untuk apa? Misalnya kalau ada salah transfer misalnya, Bu. Gitu. Ada salah transfer. Nah, jadi pastikan ada ini, Bu. Kalau nggak ada ini, jangan dikasih minyaknya. Jangan dikasih. Karena saya takutnya, Bu, ibu-ibu udah ngumpulin, Bu ya, tiba-tiba ada yang minta, Bu, minyak jelantahnya, nggak ngasih ini. Nah, itu nggak dilaporin, Bu, ke wali kota, Bu. Takutnya nanti pas dilihat ibu-ibunya udah banyak ngumpulin minyak jelantah, tiba-tiba nggak tercatat. Kan sayang, Bu ya gitu. Nah, yang kedua, Bu, pastikan gini, Bu. Ini salah satu foto penjemputan kami, Bu ya. Pastikan ketika penjemputan, tim Ormas Sosial Kutubnya seperti ini, Bu. Bukan seperti ini, maksudnya standar kami seperti ini. Pertama, pasti ada name tag, Bu ya. Tim Ormas Sosial Kutub yang ngejemput minyak ke lapangan pasti ada name tag, Bu. Kalau nggak ada name tag, nggak usah dikasih, Bu gitu. Pasti juga ada identitasnya, Bu. Di baju itu pasti ada logo Rumah Sosial Kutub. Nggak mungkin nggak ada logonya, Bu ya. Jadi pasti menggunakan baju seragam, gitu, Bu. Yang ketiga, pasti juga menggunakan sepatu. Jadi tim lapangan kami yang ngejemput minyak jelantah ke masyarakat itu menggunakan sepatu, Bu. Nggak ada yang pakai sendal. Nah, jadi Bu, kalau nanti Bu ya, ketika ada yang mau jemput minyak jelantah ke tempat Ibu, pastikan dua hal ini Bu ya. Pertama ada bukti setor, kedua standar kami seperti ini. Kalau tidak seperti ini, jangan dikasih minyaknya Bu. Jangan diberikan. Karena kenapa? Takutnya ibu-ibu sudah mengumpulkan minyak jelantah, tapi tidak tercatat Bu. Kan sayang Bu ya, gitu. Nah, itu saja Bu, pemaparan materi dari saya. Terima kasih Bu ya, atas kesempatan dan waktunya Bu. Nah, ini ada alamat kami di Lenteng Agung, Bu. Nanti kalau ibu-ibu main ke Lenteng Agung, bolehlah Bu ya, mampir gitu. Nah, yang kedua, di sini ada nomor HP saya, Bu, ya. Ada nomor HP saya, jadi nanti kalau ibu-ibu mau menanya sesuatu, boleh, Bu. Nanti bisa saya bantu untuk tampilkan di kolom chat, Bu, ya, gitu. Nah, yang di bawah ini ada sosial media kami. Kami punya Facebook sama Instagram. Nah, di sosial media inilah, Bu, kami mengupload, memberikan laporan semua kegiatan kami setiap harinya. Kalau ada penyaluran, kami sampaikan, Bu, di mana penyalurannya, kapan, bentuknya apa, kepada siapa, dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin ibu-ibu yang punya Instagram atau Facebook bisa follow, Bu, ya, gitu. Nah, yang di sini rumahsosialkutub.org itu merupakan website kami. Itu Bu ya, bahkan lebih lengkap lagi. Bukan cuma info penyaluran, tapi ada laporan keuangan, Bu. Nah, kalau ibu-ibu kepo nih, Bu ya, mau nanya, Mas Dimas, lihat dong laporan keuangannya, silahkan kunjungi ke website ini, bisa di-download, Bu. Bisa di-download, bisa ibu-ibu download ke HP, nanti bisa dilihat, gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau lihat laporan keuangan, bisa banget, Bu, gitu. Nah, itu saja Bu pemaparan dari saya, tapi mohon izin Bu, sebelum saya tutup, saya biasa melakukan dua hal. Pertama, saya tampilkan video, Bu. Tapi karena ini sekarang via Zoom, Bu ya, saya takut nanti malah fotonya, gambarnya pecah-pecah, videonya putus-putus, nanti saya kirimkan via WhatsApp saja, Bu ya, gitu. Yang kedua, saya izin menampilkan format pengumpulan datanya, Bu. Karena saya nggak mau nanti ada omongan negatif, Bu ya. Mas Dimas, ini data yang dikumpulkan data apa? Jangan-jangan data yang aneh-aneh lagi. Gitu ya. Nah, saya nggak mau seperti itu, Bu. Nah, jadi saya izin tampilkan 2 slide lagi, Bu ya, tambahan. Nah, jadi format pengumpulan datanya kurang lebih seperti ini, Bu. Sudah saya buatkan, nanti boleh diperbanyak. Yang pertama di sini ada nama kelurahan, Bu ya. Mungkin bisa diisi Kelurahan Kalibata. Di sini ada nama PIC dan nomor HP. Setelah diisi nama PIC dan nomor HP, bisa Bu dicatat juga
berapa jumlah UMKM, berapa jumlah RW, dan berapa RW yang tidak aktif. Gitu. Nah, UMKM-nya ini gimana Mas Dimas? UMKM-nya ini bolehlah Bu, diambil sampel dulu Bu. Ya, misalnya 10 atau 20 UMKM gitu. Nggak usah semuanya Bu ya. Yang berhubungan sama minyak jelantah saja dan juga sampel dulu saja nggak apa-apa. Nah, setelah dicatat boleh dijabarkan Bu ya. Pertama UMKM Bu. Di sini ada daftar UMKM, bentuknya UMKM, nama pemilik dan nomor HP. Contohnya Pak Nanang jualan gorengan Bu misalnya. Berarti UMKM 1 jualan gorengan Bu ya, bentuknya nama pemilik Pak Nanang, nomor HP-nya berapa gitu Bu ya. Sama halnya dengan RW juga Bu. Nah, kurang lebih seperti ini. Daftar RW statusnya apa, nama ketua RW siapa, nomor HP-nya berapa ya. Misalnya RW 1 statusnya apa, sudah ikut sedekah minyak jelantah atau belum, nama ketua RW siapa dan nomor HP-nya berapa. Nah, gitu aja Bu ya pemaparan dari saya. Selanjutnya kita tanya jawab, diskusi atau saran, boleh banget Bu. Gimana Ibu, ada yang mau ditanyakan, diskusikan atau saran? Ibu. Oh, Ibu Siti Aciati sudah mengangkat tangan, Bu. Kenapa Ibu Siti, ada yang mau ditanyakan, Ibu? Ibu. Bu. Sudah bisa di-unmute, Bu, kalau ada yang mau bertanya. Bu. Ini diam-diam paham, Bu, ya? Atau udah jam makan siang, Bu? Makanya, Pak, Ya, Ibu Rina, ini, boleh, Ibu? ini beda lagi ya dengan yang pengumpulan kardus-kardus atau galon-galon aqua gitu ya? Oke, siap. Beda. Oke. Insyaallah pertanyaan Bu Rina keren, Bu, ya. Mas Dimas, ini beda nggak Mas Dimas sama pengumpulan kardus sama galon-galon? Jawabannya mungkin beda, Bu, ya, gitu. Kenapa? Karena di Rumah Syekh Kutub hanya minyak jelantah, Bu. Hanya minyak goreng, nggak ada yang lain. Nggak ada yang kardus ataupun galon tadi, Bu, ya. Mungkin, Bu, ya. Mungkin itu program bank sampah, Bu. Karena bank sampah itu ada, Bu, ngumpulin kardus-kardus gitu, Bu, ada. Tapi kalau di Rumah Syekh Kutub tidak ada, Bu, ya. Di Rumah Syekh Kutub hanya minyak jelantah. Oh, oke. Itu ya, Bu Rina, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Izin Mas Dimas, saya ingin menambahkan pertanyaan yang tadi Ibu berikan ya. Oke, boleh, Ibu Rina. Yang kardus-kardus aqua itu mah Bu yang program duitin Bu. Yang pernah disosialisasikan juga ya. Oh Jadi iya. jangan Iya, ya. pernah itu juga. Ini kan Rumah Kutub, kalau yang sampah-sampah yang kayak kardus aqua itu dari duitin ya Bu. Ya. Ya udah Mas, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bu Diti atas tambahannya, Masya Allah. Bagaimana Bu? Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Mau disampaikan atau saran diskusi boleh banget Bu. Ya. Iya Ibu. Ya Bu. Maaf, saya masih kurang paham ya. Yang masalah uang 81.000 itu kan uang operasional 20.000, program kegiatan 61. Itu untuk PKK kelurahan maksudnya. Oke, siap. Izin saya jelaskan sedikit lagi Bu ya. Nggak apa. Ibu Ari menanyakan hal yang keren nih. Mas Dimas, itu yang tadi 81.000, 20 operasional dan 61.000-nya itu untuk PKK atau gimana gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kami salurkan kembali untuk masyarakat, Bu. Ya. Jadi gini, Bu, ya. Kan tadi yang dikembalikan ke masyarakat ada 81.000, Bu ya. Nah, yang pertama tentang operasional dulu, Bu. Kan kadang ada yang bertanya, Bu ya, Mas Dimas, ini kalau untuk operasional boleh nggak Mas Dimas diambil beberapa gitu? Jawabannya boleh, Bu. Maksimum 20.000, Bu ya. Jadi nggak boleh lebih, kurang boleh gitu. Ya 61.000-nya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di ruang lingkup Kelurahan Kalibata. Nah, kegiatannya gimana Mas Dimas? Boleh Bu, nanti boleh di tingkat kelurahan, boleh di tingkat RW atau RT Bu. Misalnya Bu,
yang mengumpulkan minyak jelantah dari RW 1 misalnya. Misalnya RW 1 mengumpulkan minyak jelantah dan dapat Bu, misalnya ada 10 dirijen Bu ya. Berarti kan 10 dirijen 810.000 Bu ya. Nah, boleh Bu, yang 810.000 ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di RW 1. Misalnya gotong royong Bu ya, bersih-bersih Bu, santunan pangan dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatannya itu tidak kami tentukan Bu, tidak kami batasi. Itu kami serahkan kepada pihak kelurahan ataupun pihak wilayah Bu ya gitu. Nah, jadi ruang lingkup kegiatannya bebas Bu, bisa dari kelurahan, bisa dari RW-RW-nya Bu. Misalnya nih di kelurahan sekarang mau buat dapur umum misalnya ya untuk COVID. Bisa Bu, nanti dari setiap kelurahan diambil beberapa untuk buat dapur umum di kelurahan. Atau nanti boleh nanti difokuskan di RW-RW mana saja yang ikut program sedekah minyak jelantah gitu. Boleh Bu, gitu. Untuk kegiatannya tidak kami batasi Bu ya. Itu ya Bu Ari ya. Oke, siap. Terima kasih Iya. Bu Ari. Ya, sama-sama, Mas. Bu Ida mau nanya. Ya Bu Ida, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida mau nanya, ini berarti sudah menjadi tugasnya PKK Kelurahan Kalibata dimulai bulan ini atau gimana? Oke. Oke Mas Dimas, ini sudah menjadi tugas PKK Kalibata atau gimana Mas dan mulai kapan? Sebenarnya Bu, surat kerjasamanya itu ditandatangani per Mei Bu, bulan Mei 2021 Bu ya. Jadi sebenarnya program yang untuk melibatkan PKK ini itu sudah ada dari bulan Mei kemarin Bu. Cuman kan ya karena sekarang masih proses sosialisasi Bu ya gitu. Nah, tapi program ini juga sebenarnya bekerja sama Bu antara PKK dan Sudin LH Bu ya, atau Kasih Ekbang lah kalau di kelurahan Bu ya. Jadi nanti untuk apa? Kasih Ekbang nanti yang melakukan penjemputan Bu ya dari PPSU-PPSU-nya, PKK-nya yang pendekatan ke masyarakat Bu gitu. Nah, kalau yang dari Sudin LH Bu, sebenarnya program ini sudah berjalan Bu ya. Jadi kan programnya sudah berjalan hampir 2 tahun Bu ya tadi ya, dari bulan Februari tahun 2020. Nah, kali ini mau dilibatkan PKK-nya juga Bu sejak bulan Mei kemarin gitu Bu ya. Jadi ada 2 Bu nanti yang bergerak di kelurahan, Kasih Ekbang ya untuk menggerakkan PPSU dan PKK untuk pendekatan ke masyarakat. Gitu Bu Ida ya. Oh gitu. Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Kan nanti kasihan Bu kalau Ibu PKK-nya bawain minyak jelantah yang 18 liter Bu. Berat itu Bu. Pak, berat. Berat, Pak. 17 kilo. Kalau ada 10 aja Bu, 170 kilo Bu. Ibu itu nge-gym berarti Bu ya. Itu. Nggak usah fitness, nggak usah. Nggak usah nge-gym. Berat. Oke. Itu Ibu. Oke. Mungkin memang sebaiknya sih di tiap RW atau RT ditaruhin dirijen kali ya Pak. Biar nanti warga datang ke situ langsung gitu. Makanya memang biasanya Bu ya. Karena masing-masing rumah kadang males, jadi main dibuang aja. Gitu, benar banget. Males, apalagi kalau dikit ya. sebotol gitu Bu ya. Nah, mungkin memang bisa Bu ya. Jadi nanti setiap kalau misalnya mau nih Bu, di setiap RT akan kami sediakan Bu 1 dirijen misalnya. Boleh Bu, itu memang yang sekarang selama ini berjalan, 1 RT kami sediakan 1 dirijen Bu. Gitu. Udah kan Bu ya? Sudah. Ini saya udah mau penuh. Sudah mau penuh lagi, Masya Allah. Alhamdulillah di RT 6 udah Pak. Wah keren RT 6 sudah. Di RT 6 RW 3 udah berjalan. Di RT 6 RW 3 sudah berjalan. Oke, Masya Allah. Sudah beberapa bulan. Udah berapa bulan juga ya Masya Allah Bu Evi. Ya. Gitu. Sudah mau penuh juga ini, tinggal diambil. Oh tinggal diambil saja, Masya Allah keren nih Bu. Tinggal dikit lagi, nanti kalau udah penuh baru tinggal telepon lagi. Ya, siap. Oke. Oh ini ada di kolom chat yang bertanya Bu Ida Faiza. Oh beda ya sama Ibu Farida ya, Ida Farida. Ini Ibu Ida Faiza. Banyak nama Ibu Idanya Bu ya. Jadi Ibu Ida Faiza menanyakan nih. Jadi untuk ke depan yang mengkoordinir minyak jelantah dari Pokja 3 PKK ya, Mas Dimas gitu. Nah tadi Bu ya untuk yang mengkoordinir nanti 2 Bu jadinya ya. Dari pihak Kasih Ekbang dan juga pihak PKK-nya gitu Bu ya gitu. PKK ini bisa PKK secara keseluruhan atau Pokja 3-nya Bu. Jadi nanti mungkin bisa didiskusikan siapa Bu ya gitu. Minyak jelantah.
Jadi Pokja 3 mintain ke warga gitu, Pak. Enggak, maksudnya ngajakin Bu, misalnya, ayo ibu-ibu sedekah minyak jelantah, atau misalnya Bu ya, Ya. atau biasanya Sedekah kadang kan minyak. PKK punya program Jumantik Bu ya, atau program sejenis seperti itu. Ketika lagi ngecek jentik nyamuk ke masyarakat, sekalian ditanya tuh minyak jelantahnya gimana gitu. Ya. Boleh seperti itu. Bu. Minyak jelantah. Hmm. Ya, tapi sekalian minta, Pak. Iya, sekalian Iya, berdirikan, benar. Pak, sampai detik. Capek Pak kalau kalian bawa tuh Bu, jadi dihimbau aja untuk warganya kalau ada yang minyak jelantahnya dibawain ke RT yang udah ada tong Kalau yang minyaknya. itu mah Kalau di begitu. saya begitu. Ya, Kalau jadi yang saya rajin menghimbau mah buat rajin, warga Pak, kalau ada yang minyak jelantah bawa ke tong yang ada di rumah RT gitu. Kalau kita bawa tong nggak kuat bawanya tuh Bu. Enggak, Iya. Pak. Maksudnya kalau yang rajin mah iya dibawain ke rumah Bu RT gitu. Tapi kalau Iya. yang nggak rajin mah kita harus mintain. Kadang dibuang. Betul. Ada juga Buangnya yang kayak sekali, gitu. Iya, ada juga yang kayak gitu, Bu. Jadi kita mintain aja dah nggak apa-apa. Keliling. Keliling. Sekalian olahraga Bu ya, jalan pagi gitu, atau Iya, jalan sore Bu ya. Atau diutamakan ke warteg-warteg atau rumah-rumah makan tuh yang banyak biasanya ya. Boleh Bu. Justru warteg nggak ada. Justru warteg nggak ngasih. Nggak pernah ngasih kalau warteg. Nggak ada, Pak. Habis. Udah habis. Dibuatnya sambal kali Bu ya. Iya, buat sambal. Mungkin dia ada program yang lain. Maksudnya dia individu kali mungkin. Iya, mungkin. Kalau warteg. Emang warteg nggak pernah ngasih. Siap, ya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan, diskusikan atau saran, atau dari Ibu Dedeh ada yang mau disampaikan Ibu? Cukup Mas, kalau dari saya hanya Cukup. sekarang lagi nyimak aja. Oke, siap gitu. Oke Bu Keka, di Kalibata butuh dirijen tambahan nggak Bu? Atau gimana? Saya kurang tahu ya Mas kalau masalah dirijen, karena kan selama ini Bu. sedekah minyak jelantah itu belum melibatkan PKK. Jadi saya tidak tahu, jadi itu kan Kasih Ekbang yang ngelola ya. Oke. Nah, insya Allah untuk kedepannya kita juga akan monitoring juga sama Kasih Ekbang. Oke, siap. Oke, nanti bisa saya bantu komunikasiin juga Bu ya, Ya, ke siap, Kasih Mas. Ekbangnya gitu. Siap. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan, didiskusikan atau saran? Sebelum saya tutup Bu. Oke, mungkin izin saya sampaikan satu hal sedikit Bu ya, gitu. Yaitu apa Mas Dimas tentang jenis minyak jelantah yang dikumpulkan Bu, gitu. Ya. Tadi sebenarnya sengaja Bu saya lewatkan materi itu ya. Jenis minyak jelantah apa Mas Dimas yang boleh dikumpulkan? Apakah harus yang bening, yang setengah bening, atau yang hitam-hitam Mas Dimas? Boleh nggak itu dikumpulkan? Atau misalnya kalau kita habis goreng fried chicken Bu ya, atau ikan asin kan yang ada bekas tepungnya Bu, akan ada bekas remahannya. Itu boleh nggak dikumpulkan Mas Dimas? Nah gimana Bu kalau selama ini? Kalau dari Rumah Soal Kutub Bu, itu boleh semua Bu. Semua jenis minyak jelantah boleh. Mau yang bening, setengah bening, yang hitam-hitam, atau bahkan kalau habis goreng fried chicken atau ikan asin, ada remahannya Bu ya, ada tepungnya, itu langsung saja dituang Bu. Tidak perlu disaring. Tidak perlu Kalau disaring. saya mas semua kalau saya. Ya, langsung masukin semua, aja Bu. Kalau saya disaring Mas. Oh Ibu disaring. Nah untuk kedepannya nggak apa-apa Bu, sebenarnya nggak usah disaring. Ya, yang penting jangan ada kepala ikan tongkol Bu ya, atau tulang ayam, itu beda cerita Bu. Itu ya diambil dulu Bu kepala ikan tongkolnya Bu ya. Tapi kalau bekas-bekas remahan tepung ya nggak apa-apa itu Bu. Ya. Nah saringannya kan kotor juga, dibuang kemana? Oh jadi sama kotorannya boleh ya Mas? Boleh Bu, iya tidak perlu disaring Bu, langsung sama kotorannya itu Bu, langsung sama tepung-tepungnya Bu ya, sama remahan ikan asinnya, langsung aja dituang Bu. Iya. Oh gitu. Ya, oke. Namanya juga minyak jelantah ya Pak ya. Jadi Iya, semua benar. aja yang udah hitam sampai Gitu. Gimana Bu? Cukup? Atau ada lagi Bu? Insya Allah cukup. Cukup Bu ya? Oke, siap. Oke, sebelum saya tutup Bu, izin saya mengingatkan Bu ya, di sini ada link presensi Bu.
Jadi nanti tolong diisi link presensi Ibunya untuk atau absensi buat pagi hari ini. Yang kedua, izin saya tinggalkan nomor HP, Bu. Kalau misalnya nanti ibu-ibu ada pertanyaan, Ibu, misalnya ya, silakan hubungin saya, Bu. Gitu. Ntar saya ketik dulu, Bu, ya. Nah, di kolom chat sudah saya kirimkan link presensi dan juga nomor HP saya, Bu, ya, gitu. Oke. Cukup, Bu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bu, ya sudah pas, Bu, ya 1 jam gitu. Alhamdulillah. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ibu-ibu keren-keren yang ada di Kelurahan Kalibata ini, Bu, ya. Kepada Ibu Dede, kepada Ibu PKK-nya, ya. Kepada Ibu Ari dan juga Ibu PKK Kelurahan atau RW, Bu, ya. Terima kasih kesempatannya. Ibu Dede, nanti tolong titip salam saya, Bu, ya, kepada Siap, Pak Mas, Lurahnya dan insya semua yang Allah. ada di Kelurahan Kalibata. Insya Allah. Yang kedua, saya mohon dibukakan pintu maaf, Bu, kalau ada salah kata atau ada kata yang menyinggung yang tidak enak didengar atau bahkan masih ada kekurangan di sana sini, saya mohon maaf, Bu, ya. Yang ketiga, yang terakhir, saya doakan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. anak-anaknya dijadikan anak-anaknya soleh dan soleha, Bu, ya. Kalau saat ini ada keluarga yang sedang sakit, diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, Bu, dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mungkin kita bisa sesi foto dulu, Bu, ya. Boleh. Oke, jadi boleh, Bu. Dibuka kameranya, ibu-ibu kalau mau benerin jilbabnya nggak apa-apa, Bu. Tapi jangan dandan, Bu, ya. Sampai maghrib nanti, Bu. Udah datang. Berapa kali, Pak? Oke, ini izin saya ambil foto, Bu, ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, Ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah, Ibu. Terima kasih, Bu, ya. Oke. Terima kasih, Mas Dimas. Ya, Ibu-ibu, nanti terima kasih foto, semuanya materi, ya. dan rekaman sosialisasinya akan saya share ke ibu-ibu. Ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Ibu. Salam Salam sehat, sehat, Bu, Ibu. salam sehat, Ibu. Dadah. Ini Zoom-nya izin saya akhiri, Bu, ya. Ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.